Jadi di ICCN itu tuh ada lebih dari 250 kota. Nah, bagaimana cara membangun forum lintas komunitasnya nih? Nah, di ICCN tuh diajarkan lah metodenya. Jadi ada berbagai macam kedeputian di dalam struktur ICCN yang tugasnya masing-masing menjaga bara api di komunitas seluruh Indonesia ini. Kamar Bujang, oh 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 oh, Kamar Bujang, kawan mari buka jaringan, mari masuk. Oke, kembali lagi di podcast Kamar Bujang. Hari ini kita kedatangan bintang tamu yang luar biasa dari Ternate, jauh-jauh dari Ternate ada di Timika dengan kita. Kakak Sandri Aldrin. Halo. Ini kakak mentor yang luar biasa ini. Bisa ada di Timika, Tiba-tiba di Timika. tiba-tiba di Timika dengan kita sama-sama. Oke kakak, tanpa menunggu lama langsung saja. Langsung saja apa, Kev? Kita mulai. Oke. Kita mulai dengan pertanyaan-pertanyaan. Iya, siap. Baik kakak, mungkin yang pertama, apa yang memotivasi kakak untuk terlibat dalam pergerakan komunitas di Ternate? Wih. Tidak tanya nama dulu ya. Tidak tanya nama, tadi itu sudah, kakak Sandri Aldrin. Oke. Tadi apa? Apa yang memotivasi kakak? Sebenarnya motivasinya tuh banyak sekali. Kalau yang dia punya apa ya, bahasa normatif mungkin ya, itu kan yang pengen bermanfaat, pengen melihat mengintervensi ruang-ruang kota begitu. Jadi bagaimana caranya menolak protes tapi dengan cara solutif begitu mungkin. Nah tapi sebenarnya yang bikin kita sangat membara itu, yang api semangatnya tara kendur mungkin kurang lebih. Jadi kita punya anak tuh, sorry Kev. Jadi saya punya anak ketiga Kev. Anak saya itu 3. Yang anak yang pertama dia tuh suka sekali menggambar. Dia suka sekali fotografi, dia film, dia suka semua hal yang visual. Nah terus anak yang kedua dia suka yang audio, dia tidak suka menggambar, kurang suka film. Tapi dia suka sekali audio, jadi musik. Ya dia kursus drum kayak begitu. Nah saya tuh membayangkan bagaimana kalau ternyata ke depan mereka akan beraktivitas sama minat mereka yang hari ini begitu. Nah di situ terus akhirnya kita bersepakat begitu bahwa kita semua khususnya teman-teman yang memang punya minat ke hal-hal ekonomi kreatif, khususnya ada 17 subsektor tuh ya harus memperjuangkan itu untuk generasi-generasi yang akan datang begitu. Supaya setidaknya mereka tidak sesulit kita. Mungkin Kevin juga dulu alami ya, kalau main gitar sedikit langsung dimarahin orang tua dan lain-lain kan. Ternyata sekarang aktivitas-aktivitas seperti begitu justru menghidupi kita sedikit banyak begitu. Nah saya membayangkan di masa yang akan datang begitu, bagaimana nanti anak-anak saya jadi hari ini mungkin lewat komunitas kreatif kita menjaga nilai-nilai kolaborasi lintas stakeholder supaya ekonomi kreatif itu tetap menyala abangku. Siap. Gitu. Tadi saya. Itu dia. Semoga itu juga bisa jadi motivasi untuk kita semua. Iya, mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan. Lanjut lagi kakak. Mungkin kakak bisa cerita-cerita sedikit pengalaman pertama kakak dalam membangun komunitas kreatif di Ternate. Oh di Ternate ya? Iya. Oke. Jadi saya tuh pindah ke Ternate tahun 2014. Pindah ke Ternate? Pindah iya, sebelumnya di Bandung. Jadi di Bandung tuh betul-betul digodok, diajar cara metodologi gerakan komunitas, bagaimana kolaborasi dan lain-lain gitu dengan komunitas-komunitas yang ada di Bandung. Ada Bandung Heritage, ada komunitas Taman Kota, terus di Gembleng juga di Teater Unisba. Jadi dulu saya Teater Unisba, ikut teater begitu. Nah ternyata begitu pindah ke Ternate, ilmu-ilmu ini nih bermanfaat. Ya sangat bermanfaat begitu, membangun jejaring, menarasikan loyalitas, membangun kolektivitas, terus bikin gerakan yang terstruktur, metodologis dari apa yang belajar secara informal di Bandung begitu. Nah di Ternate
kemudian pertama tuh bikin komunitas namanya Enjoy Ternate. Enjoy Ternate. Iya. Itu komunitas pertama. Iya, dari 2014 itu ya. Iya. Dari 2014 itu tuh awalnya cuma karena kegemaran saya dan teman-teman. Jadi setiap weekend itu di Ternate itu kita explore lokasi-lokasi untuk free dive. Jadi belajar free dive otodidak, belajarnya cuma via YouTube gitu, terus cari tempat yang memang bagus begitu untuk menyelam tanpa alat itu. Free dive kalau istilah di Ternate namanya batum. Apa kakak? Batum. Tum tuh menyelam begitu. Tum Molo tuh menyelam ya. Molo begitu. Apa tuh molo? Molo itu menyelam. Tapi tanpa alat. Jadi tahan Tanpa napas, ya tahan napas terus kita turun ke dasar laut begitu. Oke. Nah, waktu itu kita lagi senang-senangnya sama teman-teman kayak begitu. Nah, lama-lama kita bikin paket kayak begitu. Bikin paket wisata terus ajak orang-orang, kita kenalkan daerah-daerah yang ada di Ternate, daerah pariwisata. Terus mulai bagaimana caranya kita menjaga tempat-tempat wisata yang selalu jadi destinasi kita. Karena dulu, Kev, waktu kita bikin itu tuh kita selalu cari daerah-daerah yang memang bukan jadi tempat wisata umum gitu. Iya. Jadi bagaimana cara kita jaga? Nah, mulailah di-konekin bikin kolaborasi sama stakeholder lain gitu. Sama waktu itu kan ada pemerintah, media massa juga dilibatkan gitu untuk advokasinya. Terus ada institusi keuangan yang membantu funding, gerakan-gerakan komunitas yang dari luar Enjoy Ternate juga kita ajak terlibat begitu. Jadi akhirnya dia mulai mengerucut lah gimana caranya berkolaborasi berbagai macam stakeholder. Nah di situ terus kemudian saya dengan beberapa teman kita bikin jaringan komunitas Ternate. Nah mungkin dari situ kali ya. Dari jaringan komunitas Ternate itu terus akhirnya jadi banyak jejaring yang ke-connect. Jadi terlibat sama banyak sekali teman-teman komunitas. Di Ternate. Di Ternate khususnya. Tapi lama-lama begitu jaringan komunitas Ternate ini dia jadi jejaring besarnya ICCN, Indonesia Creative Cities Network. Yang tadinya jaringnya cuma skala lokal, akhirnya jadi skala nasional. Iya, kita jadi dapat banyak sekali insight-insight, ilmu-ilmu yang dari luar. Kita bisa lihat template-template yang mungkin dilakuin teman-teman komunitas lain di luar. Cara berjejaring, bagaimana menebar manfaat, kita saling tukar informasi, sharing knowledge dan lain-lain. Akhirnya ya jadi begitulah. Tiba-tiba berasa Iko sangat bertenaga ini komunitas. Luar biasa kakak cerita awal bikin Enjoy Ternate saja itu sudah dahsyat betul kedengarannya itu. Banyak yang terlibat. Ini dari Enjoy Ternate sampai Jarkot begitu luar biasa yang saya dengar walaupun singkat kakak cerita ini terdengar begitu wah. Kira-kira kakak tantangan apa yang menurut kakak tantangan ini berat untuk kakak pas kakak mulai? Mungkin kalau yang paling tinggi ya, yang paling sulit tuh kayaknya saya pikir ini terjadi di semua tempat. Itu menjaga ego dari masing-masing komunitas, dari masing-masing stakeholder. Itu saya pikir yang paling susah karena di beberapa lokasi dan saya juga termasuk yang mengalami gitu ya. Begitu kita bawa konsep jejaring, gerakan kolektif, banyak sekali teman-teman atau mungkin yang sudah lebih dahulu bikin komunitas gitu ya. Mereka punya rasa torang kan kakak. Bagaimana harus torang ikut adik-adik gitu. Gitu. Jadi akhirnya ya itu bagian-bagian seperti begitu sangat susah gitu. Atau yang sebagian lagi tanpa saling mengenal, tanpa membuka komunikasi, terus sudah saling judge. Oi, jangan dengan mereka itu begini. Jangan dengan mereka itu begini. Nah itu selalu jadi bagian paling susah begitu di pergerakan kolektif. Karena yang harus diingat gerakan kolektif ini kan kita bukan berbicara dampaknya langsung kita lihat hari ini begitu ya. Itu ada di masa akan datang. Dan di dalam proses menuju ke tujuan itu kan banyak sekali hal-hal yang mengganggu gitu dan banyak akhirnya karena selisih ego dan lain-lain akhirnya banyak juga teman-teman yang putar balik akhirnya tidak mau ikut gerakan kita atau dan lain-lain begitu. Nanti begitu udah menghasilkan sesuatu baru ya biasa kan ya
Di sini juga begitu mungkin. Sudah apa sesuatu baru mulai. Iya. Tapi bersyukurnya banyak juga Kev yang mendukung. Jadi akhirnya yang tadinya tantangan, terasa ini tantangan, akhirnya bisa kita rubah jadi kekuatan begitu. Luar biasa. Lanjut ke tadi kakak cerita sedikit tentang ICCN, Indonesian Creative City Network. Ya, jaringan kota kreatif Indonesia. Jaringan Kota Kreatif Indonesia. Kakak saya mau tanya bagaimana jaringan ICCN ini berkontribusi terhadap pengembangan komunitas di Ternate. Oke. Pengembangan komunitas ya. Jadi di ICCN itu tuh ada lebih dari 250 kota yang berhimpun. Seluruh Indonesia ini. Iya. Indonesia kan ada 500 sekian kota ya. Nah, 250 sekiannya itu tuh jejaringnya tuh ada di ICCN ya. Jadi besar sekali, dan di dalam jumlah yang besar itu banyak sekali orang-orang hebat yang tergabung di situ, orang-orang yang punya empati besar. Ada orang-orang yang basic gerakan komunitasnya tuh betul-betul komunitas murni, dia sangat militan. Ada yang basicnya tuh lebih dekat-dekat ke usaha, ada yang dekat sekali dengan pemerintah. Jadi berbagai macam begitu ya bentuknya. Nah, pertama ICCN itu akhirnya jadi tempat saling belajar gitu, dari berbagai macam forum lintas komunitas seluruh daerah di Indonesia ini. Nah, kemudian ICCN tuh dia bikin buku panduan. Ada nama disebutnya tuh buku putih. Buku putih. Di situ tuh dia mengajarkan tentang bagaimana lintas stakeholder antara komunitas dengan pemerintah, antara komunitas dengan para pelaku usaha, bagaimana membangun kota kreatif secara kolektif, bagaimana berbagi peran di dalam situ. Nah, itu semua tuh diturunkan lewat 10 prinsip kota kreatif. Jadi bagaimana cara membangun kota yang misalkan welas asih, yang memelihara kearifan sejarah, dan pokoknya ada 10 gitu, ada banyak. Jadi teman-teman komunitas di seluruh Indonesia itu kan pasti mereka minimal punya satu sandaran gitu, mereka ingin membangun, melihat kota mereka tuh seperti apa. Nah, masing-masing ini dikeluarkanlah jurusnya, namanya Cata Eka Daksa. Jadi prinsip-prinsip untuk mencapai tujuan bersama itu ya dalam wilayah ekonomi kreatif. Misalkan satu, harus tersedianya forum lintas komunitas. Nah, bagaimana cara membangun forum lintas komunitasnya nih? Nah, di ICCN tuh diajarkan lah metodenya. Jadi ada berbagai macam kedeputian di dalam struktur ICCN yang tugasnya masing-masing menjaga bara api di komunitas seluruh Indonesia ini. Misalkan ada komunitas yang merasa di daerah kami ini kok komunikasi dengan pemerintahnya kurang bagus begitu ya. Nah, itu ada metodologinya. Diajarkan, di-sharingkan dan lain-lain begitu. Terus kemudian bagaimana cara mengatur sebuah kota sehingga mempunyai navigasi kreativitas, itu juga diajarkan itu semuanya tuh di ICCN. Nah, ada juga kedeputian yang tugasnya mengurus ini semua jejaring begitu. Kalau tadi kan bagaimana metodenya, bagaimana kelembagaannya, bagaimana melihat prospek supaya komunitas tersebut mandiri. Nah, ada juga yang bagiannya tuh mengurus seluruh jejaring, jadi tempat curhat, jadi yang mengurus pertikaian lah begitu. Berarti luar biasa sekali. Kakak sambil isap rokok? Oh, boleh isap rokok ya? Boleh. Boleh isap rokok. Ya, begitu. Jadi memang komprehensif begitu apa yang diurus sama teman-teman ICCN ini di seluruh daerah. Jadi dan masing-masing profil orang-orang yang terlibat di ICCN ini betul-betul orang-orang yang memang luar biasa begitu, yang mereka bukan sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun berkecimpung di dunia komunitas atau di dunia ekonomi kreatif. Mereka ini bahkan setengah dari usianya tuh terlibat di situ begitu. Luar biasa sekali ya ICCN. Banyak hal yang diberikan juga untuk cara-cara yang tadi kakak bilang, metodologi itu, giat-giat untuk bagaimana bisa jadi kota kreatif dan lain-lain. Iya, banyak sekali Kev. Tapi yang paling penting ya saya pikir,
Yang paling penting ini juga sering saya cerita ke teman-teman komunitas. Dari 11 jurus untuk menerapkan prinsip kota kreatif tersebut, itu di peringkat kesatunya itu tuh adalah forum lintas komunitas. Begitu kita bicara tentang forum lintas komunitas, kita bicara tentang jumlah yang banyak. Kita bukan bicara tentang satu orang begitu. Artinya di masing-masing daerah ini nih perlu untuk saling menjaga komunikasi antar komunitas, punya empati yang besar. Misalkan teman komunitas yang satu lagi butuh bantuan, ya kita backup gitu. Kita perlu untuk terlibat, dan kalau sudah kayak begitu, itu kan kita akan pasti kembali ke falsafah lokal di masing-masing daerah kan. Karena dari Aceh sampai Papua pasti punya falsafah gotong royong gitulah dalam bahasa-bahasa lokal. Nah, saya pikir itu yang harus dikuatkan begitu ya. Itu yang harus dikuatkan, bagaimana masing-masing komunitas satu dengan yang lain tuh merasa guyup, merasa sepenanggungan, satu visi besar, bahwa tidak masalah rel kamu di sana, rel saya di sini, tapi kelak kita akan sampai di stasiun yang sama begitu bergeraknya. Nah, itu yang paling penting begitu. Karena ini yang ditemukan di mana-mana, perselisihan antar komunitas. Baik kakak. Saya mau tanya lagi, di Ternate kakak punya space komunitas begitu? Ada kakak? Ada. Namanya apa? Ruang bersama. Iya, ruang bersama. Ya, ada. Namanya apa tuh kakak? Namanya inkubator space. Inkubator space. Ya. Wow, luar biasa. Inkubator space kakak. Inkubator space ini kira-kira dia punya peran ini apa ini? Dan bagaimana dia mendukung kreativitas dan berkolaborasi di kalangan anggota komunitas? Jadi dulu ada era di mana seluruh komunitas di Kota Ternate itu punya kiblat ke Benteng Orange. Benteng Orange. Iya, ke Benteng Orange, dan saya juga terlibat di situ begitu. Teman-teman komunitas kalau bikin acara ke Benteng, bikin kegiatan apapun di Benteng. Nah, daerah-daerah yang kampung-kampung ini akhirnya meredup gitu ya. Iya. Meredup. Nah, sementara di pikiran saya begitu kita berbicara tentang satu ekosistem, itu dia harus banyak begitu. Tidak hanya satu. Tidak hanya satu. Contoh misalkan kayak yang namanya hutan kan, kalau cuma satu pohon bukan hutan kan. Benar. Kalau cuma satu pohon besar, akhirnya yang hidup juga hewan tidak akan banyak begitu. Iya. Tapi begitu pohon-pohon kecil ini dia banyak. Itu justru dia jadi daerah simpanan air, banyak hewan-hewan datang. Itu yang kita sebut dengan ekosistem. Nah, jadi akhirnya inkubator space itu sebenarnya dia mencoba jadi alternatif ruang begitu untuk kita nemuin potensi-potensi baru, anak-anak hebat baru yang mungkin selama ini masih luput di daerah utara Kota Ternate. Jadi Ternate itu punya 8 kecamatan. Nah, saya tinggalnya di daerah utara, di utara Kota Ternate. Yang dari dulu itu tuh terkenal kampung komunitas. Utara Ternate ini? Di kampung saya, Kampung Kolon Cucu itu. Oh. Itu terkenal banget sama kampung. Banyak sekali inisiator komunitas tuh dia hadir dimulai dari Kampung Kolon Cucu. Sekretariatnya di Kolon Cucu. Tapi justru teman-teman ini mereka berkegiatannya di luar. Benteng Orange ini? Iya, kebanyakannya di Benteng Orange begitu. Nah, akhirnya dampak ke Kolon Cucu itu sendiri kurang terasa. Nah, itulah yang kenapa sampai kita coba bagaimana kalau inkubator diaktifin, teman-teman komunitas Kampung Kolon Cucu atau di daerah utara itu tuh diajak untuk kita sharing gagasan, gitu, terlibat di kegiatan-kegiatan yang sifatnya lebih kecil, lebih lokal. Baik. Tadi kakak cerita tentang Benteng Orange, ramai sekali kegiatan-kegiatan di situ. Kakak bisa kasih contoh satu proyek sukses yang dilaksanakan oleh komunitas Ternate? Proyek sukses itu dalam artian apa nih? Proyek mungkin yang bikin sampai Benteng Orange itu dia bisa aktif luar biasa kayak begitu? Ya, jadi Benteng Orange itu kan dicanangkan sebagai kreatif hub-nya Kota Ternate. Walaupun mungkin skalanya memang belum sampai ke Perda ya,
masih SK wali kota. Iya. Masih SK wali kota. Jadi teman-teman komunitas itu diberi tempat lah untuk mereka berekspresi gitu. Silahkan berekspresi. Nah, Benteng Orange itu tuh jadi kombinasi bagaimana ada komunitas berhimpun di situ, ada ruang untuk berekspresi, dan juga ada ide-ide dan gagasan dari teman-teman komunitas gitu, untuk mereka melakukan berbagai macam kegiatan yang ada di tingkat komunitas mereka, untuk kemudian dikoneksikan dengan teman-teman komunitas yang lain. Nah, Benteng Orange itu tuh sangat luar biasa, Kev. Teman-teman yang di dalam situ itu banyak banget gitu komunitasnya, mulai dari teman-teman yang fokusnya ke musik misalkan ya. Ke musik ada teman-teman musik corner, terus yang fokusnya ke grafis misalkan, ke sketsa dan lain-lain itu teman-teman magazine. Ada teman-teman yang seni, fokusnya ke seni budaya, ke musik-musik tradisi. Ada beberapa sanggar di dalam situ, ada kedai-kedai kopi dan lain-lain. Nah, karena mungkin sering duduk bersama, ngobrol-ngobrol, akhirnya kita bikin sesuatu yuk, kita bikin sesuatu. Nah, awalnya kan dari kayak begitu-begitu. Jadi banyak sekali kegiatan-kegiatan komunitas yang hadirnya dari seperti begitu. Hadirnya mungkin cuma dari obrolan biasa, karena kita saling terkoneksi. Terus bagaimana kalau kita kolaborasi gitu bikin. Misalkan di tanggal 18-19 besok nih. Sorry, kita bicara di Oktober aja ya. Ini yang di bulan Oktober. Bulan Oktober itu tanggal 5-6 Oktober itu ada acaranya Kampung Inggris. Sekretariatnya di dalam Benteng. Terus 9 sampai 12 Oktober itu ada acara Festival Kampung Tempo Dulu. Ini memang gerakan teman-teman Kampung Kulaba namanya, ada kampung di daerah Ternate Barat. Tapi banyak sekali keterlibatan anak-anak yang dalam Benteng untuk ikut support kegiatan itu. Jadi dimasukkan juga ke agenda teman-teman yang ada di Benteng. Terus di tanggal 18-19 itu ada Rocktober. Di Benteng juga? Ya, ini tahun keempatnya Rocktober dibikin. Oktober itu tuh mungkin seperti lebarannya para musisi, karena semangatnya betul-betul kolektif, mulai dari relawan yang ikut, terus kemudian tim produksi, artisnya tanpa bintang tamu. Tanpa bintang tamu. Ya, maksudnya lokal. Tanpa bintang tamu dari luar, teman-teman komunitas tuh sama-sama merasa terpanggil begitu untuk turut mensukseskan acara. Terus di tanggal 26 sampai 28 tuh ada klinik gastronomi yang kerjasama juga sama Dirjen Kebudayaan, bagian dari merawat PKN. Siap. Itu terus banyak sekali riset yang sedang dijalankan oleh teman-teman di dalam Benteng. Itu baru bulan Oktober, Vin. Belum yang lain. Belum lagi misalkan di dalam Benteng Orange itu kan ada teman-teman musik corner. Mereka juga punya agenda rutin tahunan, namanya Teams Art, Timur Bersuara Festival. Timur Bersuara Festival biasanya dibikin antara bulan Juli sampai dengan bulan September. Itu acaranya besar sekali dan pasti bintang tamunya dari luar. Mereka punya beberapa agenda besar. Ada juga Corner Camp yang insya Allah mungkin Oktober juga kali ya. Terus ada Mark East Fest, Pasar Indonesia Timur. Nah itu fokusnya lebih ke UMKM. Nah itu baru dari 2 komunitas. Bayangkan yang lain. Padat merayap. Padat sekali begitu. Jadi luar biasa. Tapi kalau yang yang mungkin saya pikir sangat besar itu tuh ICCF, festivalnya ICCN waktu dibikin di Kota Ternate tahun 2019. Iya. Itu di datanya itu ada 150 komunitas yang buka booth. 150 komunitas? Iya, buka booth dalam Benteng Orange. Mampus. 150. Wah, itu betul-betul ramai sekali sampai Satpol PP tuh di gate-gate masuk Benteng Orange. Jadi orang begitu masuk udah dibilang sudah tidak usah masuk, dalam sudah terlalu penuh. Karena saking penuhnya di dalam. Padat Padat sekali gitu. Waktu itu yang ada rekor dunia itu yang saya cerita.
Peluk Gamalama. Indonesia memeluk Gamalama tuh. Wah, rekor muri. Rekor muri dan rekor dunia. Rekor dunia juga. Iya, untuk pegang tangan terpanjang. Sedap. Kakak cerita luar biasa sekali Benteng Orange dan komunitas-komunitas yang ada di dalamnya ini. Berarti secara tidak langsung dia mempengaruhi ekonomi lokal di sana juga kakak? Iya, pasti begitu. Semua festival yang dibikin sama teman-teman di sana ya, itu kan mereka pasti ini kalau kita bicara keterlibatan UMKM ya, teman-teman UMKM. Pasti kan disediakan lokasi untuk para UMKM gitu. Mereka berpromosi di dalam acaranya gitu. Pasti selalu dibikin kayak begitu. Terus kemudian turut juga menginisiasi pertumbuhan ekonomi yang lebih besar begitu. Misalkan merangsang ke kebijakan-kebijakan pemerintah daerah begitu, sampai nanti ada bagaimana cara pemerintah membangun inovasi di tingkat komunitas. Jadi pergerakan komunitas di Ternate itu betul-betul luar biasa, dan sebenarnya kita tidak bisa juga bilang seluruhnya ada di dalam Benteng Orange, Vin. Kita harus memberi apresiasi besar juga gitu untuk teman-teman yang beraktivitas komunitas ada di luar Benteng Orange begitu. Tadi saya lupa sebutkan ya, satu ada Ternate Creative Space. Nah, saya juga terlibat juga gitu ya di menumbuhkan komunitas ini. Kalau Ternate Creative Space itu mereka lebih banyak ke riset, lebih banyak pendampingan masyarakat begitu. Nah, mereka sekarang lagi bikin satu program yang bombastis namanya Rindang Ricat dalam Kampung, bekerjasama dengan petani-petani lokal. Itu dari Ternate, sekarang kita pindah ke Timika. Wah, sedap. Oke kakak, untuk Timika sendiri, apa harapan kakak untuk perkembangan komunitas di Timika berdasarkan pengalaman yang kakak punya di Ternate? Sebenarnya ini pertama kali saya ke Timika. Jadi landing di Timika langsung diajak ke desa Atuka. Belum banyak tahu tentang Timika. Tapi beberapa hari di desa Atuka bareng-bareng sama teman-teman RKH, Rumah Kreatif Haleluya, itu sebenarnya yang pertama saya lihat ada konsistensi di situ. Terus ada solidaritas, solid sekali teman-teman gitu dalam segala keterbatasan. Kemudian punya empati yang besar. Saya lihat bagaimana cara teman-teman berkomunikasi dengan masyarakat di desa Atuka begitu. Walaupun memang kesana dalam konteks hal yang lain begitu ya, tapi teman-teman bisa menginisiasi berbagai macam kegiatan tambahan. Saya tuh suka merasa terharu begitu ya, lihat anak-anak kecil bisa berkumpul di rumah tempat teman-teman tinggal gitu, dan bahkan untuk istirahat sekolah pun mereka datang ke situ bermain bersama kakak-kakak begitu. Kan ada quote yang bilang semua yang dimunculkan dari hati akan sampai ke hati begitu. Dan saya lihat itu ada di teman-teman RKH khususnya. Saya belum kenal banyak teman-teman komunitas yang ada di Timika, tapi melihat apa yang dilakukan sama teman-teman RKH itu saya sangat percaya begitu ya, bahwa ini bakal jadi sesuatu hal yang punya dampak besar. Amin. Selama teman-teman tuh tetap fokus di tujuan, nikmati semua proses, bahwa drama-drama tuh bakal tetap ada begitu ya di dalam komunitas ataupun di circle yang di luarnya. Tapi selama kita fokus tujuan, nikmati prosesnya, semua drama, semua tantangan tuh justru akan jadi kekuatan terbesar. Luar biasa. Gitu ya. Ini saya terharu sekali. Terakhir. Saya terharu sekali. Kalian hebat betul-betul, serius. Kok saya rasa kayak bagaimana di hati begitu. Tapi memang momen yang paling berkesan itu tuh waktu Kevin berdiri di depan Kevin itu tuh semua para tetua adat, orang tua-tua, bukan anak-anak muda, bukan anak-anak kecil, tapi orang-orang yang dipandang di situ. Terus kemudian mereka menitipkan bagaimana caranya pelestarian ini nih ke pundak teman-teman RKH yang sebagian bahkan baru pertama kali datang ke tempat itu begitu. Tapi bagaimana mereka bisa percaya itu karena memang semua yang dimulai dari hati akan sampai ke hati, kawan. Amin. Itu sedih nanti lagi. Oke kakak lanjut. Bagaimana kakak lihat potensi, kita punya potensi untuk kerjasama Timika dan Ternate ke depan?
Wah ini dia, ini menarik ya. Timika Ternate Connection. Timika Ternate Jayapura Connection. Iya. Ini kan sebenarnya baru dimulai. Iya. Ini mungkin bagian dari kita penjajakan, begitu kita saling mengunjungi silaturahmi apa yang teman-teman punya, begitu. Mudah-mudahan ke depannya kita bisa bikin berbicara yang lebih banyak. Amin. Kalau di hari ini mungkin belum terlalu muluk-muluk ya. Tapi saya percaya kalau di Ascension tuh ada tahapan 3C namanya. 3C. Connect, collaborate, commerce. Setelah kita terkoneksi, saling mengenal satu sama lain, saling mengetahui apa yang lagi dilakukan, pasti sesudahnya tuh ada irisan-irisan kegiatan yang dilakukan bersama, kolaborasi tersebut begitu. Dan setelah kolaborasi itu pasti ada manfaat bersama yang nanti bakal kita sama-sama petik. Siap. Gitu. Amin. Amin. Kakak, kita ada di sesi terakhir ini. Oke. Apa pesan yang ingin kakak sampaikan untuk para pemuda Timika yang terlibat dalam pergerakan komunitas, mungkin RKH kah? Atau yang lain yang kita baru memulai juga? Iya. Ini tuh sebenarnya ini salah satu quote yang saya tulis di buku agenda begitu. Salah satu quote. Saya suka sekali dengan quote ini, dan kalau misalkan punya kesempatan jadi narasumber, saya selalu tutup dengan kata-kata ini. Ini sangat menginspirasi buat saya pribadi khususnya, dan buat teman-teman mudah-mudahan bisa menemukan makna yang lebih dari apa yang saya temukan di dalam quote ini. Quote ini punya Multatuli. Multatuli. Iya, jadi teman-teman boleh googling. Siapa itu Multatuli? Dia bilang begini, kita bahagia bukan hanya karena kita memanen padi, tapi kita bahagia karena kita memanen padi yang kita tanam sendiri. Ya, mudah-mudahan teman-teman bisa menemukan makna yang lebih dari apa yang saya temukan. Cuma saya mengartikannya begini, teman-teman kalau bisa jangan cuma ada di bagian euforianya. Jangan cuma ada di bagian selebrasinya. Jangan menunggu di ujung jalan setelah ada proses panjang yang dilakukan. Tapi mari sama-sama terlibat. Kita menanam padi supaya nanti kelak di masanya kita pun bahagia begitu. Jika kita memanen segala hasilnya. Itu mungkin. Luar biasa sekali. Bukan saya itu, Multatuli yang luar biasa. Saya juga mengutip. Iya. Sangat berinspirasi kita perbincangan di hari ini dengan Kakak Jandri dari Ternate. Luar biasa sekali kakak, kesempatan yang Terima kasih banyak. Bukan tidak terulang, tapi ini luar biasa kita bisa berjumpa. Ya, amin. Berharap kita bisa berjumpa di sesi-sesi lainnya terus. Insya Allah. Terima kasih banyak untuk segala kontribusi baik kakak juga di Timika. Amin. Dan Timika Ternate berkomitmen untuk koneksi. Baik, mungkin begitu perjumpaan kita di TTJ Connection ya. TTJ. Ternate Timika ya, Jayapura Oh, Connection. Jayapura, ada Kakak Iam juga. Ada Kakak Iam. Indonesia Art Movement di Jayapura. Benar, Timika TTJ. TTJ. Timika Ternate Jayapura. Oke kakak, terima kasih untuk waktunya. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menonton. Demikian podcast kita di hari ini. Saya Kevin Alohi. Saya Jandri Aldrin. Kamar